Untuk membuktikan bahwa di dunia ini tidak ada yang disebut ilmu gaib, dia bahkan membawa kamera video dan masuk ke dalam makam, lalu berbaring di samping sebuah mayat. Dan dia meminta orang di atas untuk menutup rapat tutup peti mati. Kemudian dia menyalakan kamera video dan mengatur ke mode penglihatan malam, untuk merekam apa yang sebenarnya terjadi di dalam peti mati. Alasan mengapa wanita ini begitu berani, karena dia mempercayai legenda setempat, bahwa orang yang melakukan dosa besar semasa hidupnya, akan mengalami siksaan berat dari Tuhan di dalam makam. Dan mayat yang terbaring di samping wanita itu, adalah orang kaya yang baru saja meninggal beberapa hari lalu karena banyak melakukan kejahatan. Untuk membuktikan apakah legenda ini benar atau tidak, Aina menahan rasa takut di hatinya dan bau busuk menyengat yang berasal dari mayat. Dengan cara ini, dia bertahan sepanjang malam dengan kamera video di tangannya. Hingga keesokan harinya, ketika tutup peti mati dibuka, Aina akhirnya menghela napas lega. Setelah tenang, dia segera membuka kamera video untuk memeriksa. Dalam rekaman video, tidak ada bukti bahwa orang jahat mengalami siksaan berat di dalam makam setelah mati. Semua ini hanyalah kebohongan. Maka Aina segera pergi ke stasiun televisi, untuk mengungkapkan apa yang dia ketahui atau lihat kepada publik, dan mengumumkan kepada semua orang bahwa ilmu gaib sama sekali tidak ada di dunia ini. Namun, ketika dia memperlihatkan video itu kepada publik, dia mendapati bahwa video itu ternyata menjadi tersensor, kabur. Menghadapi kejadian aneh ini, Aina segera mencari kakaknya untuk bertanya. Dan kakaknya pun cukup terus terang, mengakui bahwa dia telah menukar video tersebut. Ternyata, kakaknya tidak ingin adiknya terus-menerus meneliti ilmu gaib. Jika video itu sampai tersebar, baik itu asli atau palsu, bisa saja memicu kemarahan para penganut agama. Karena orang tua mereka meninggal di tangan orang-orang beriman. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri orang tua mereka hancur berkeping-keping akibat ledakan. Dan justru karena itu, Aina merasa bahwa mempercayai Tuhan hanyalah sebuah lelucon. Dia tidak mengerti mengapa orang yang melakukan dosa besar masih harus menerima siksaan berat di dalam peti mati setelah meninggal. Maka dari itu, dia masuk ke dalam sebuah makam orang mati, untuk membuktikan apa yang disebut sebagai legenda ilmu gaib. Namun, pada malam itu, hal aneh justru menghampirinya. Aina memeluk foto orang tuanya sambil mengenang masa lalu. Tiba-tiba, terdengar suara yang familiar. Suara itu ternyata berasal dari orang kaya yang telah meninggal. Hal ini membuat Aina benar-benar ketakutan. Sebagai seorang perawat di panti jompo, Aina pergi memeriksa kamar tempat orang kaya itu tinggal sebelum meninggal. Dalam sekejap, bayangan hitam itu tiba-tiba menghilang. Awalnya mengira itu hanya ilusi. Di detik berikutnya, seorang nenek tiba-tiba muncul. Dia memberitahu Aina bahwa suaminya tampaknya memiliki hubungan gelap dengan perawat. Dia berharap Aina bisa menyelidiki kebenarannya. Benar saja, saat masuk ke kamar dan melihat, dia menemukan keduanya sedang melakukan tindakan tidak pantas. Meskipun suaminya meminta maaf kepada nenek, tapi nenek merasa suaminya telah kehilangan moralnya. Dia berkata bahwa setelah mati, suaminya pasti akan mengalami siksaan berat dari Tuhan. Setelah mengatakan itu, dia langsung merasa mual dan muntah-muntah. Dalam keadaan tak berdaya, nenek terpaksa memasukkan pakaiannya ke dalam mesin cuci untuk dibersihkan. Namun, tanpa sengaja cincin jatuh ke dalam mesin cuci. Saat dia memasukkan setengah tubuhnya untuk mengambil cincin itu, tak disangka, hal aneh terjadi. Nenek yang pikun itu bagian tubuh atasnya terseret masuk ke dalam mesin cuci yang sedang beroperasi. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, rambutnya tetap tersangkut. Dengan susah payah, dia berhasil menarik tubuhnya keluar. Tapi suara rambut yang tercabut membuatnya sangat menderita. Namun, di detik berikutnya, begitu saja, rambutnya, bersama dengan kulit wajahnya, langsung tercabut. Hal itu menyebabkan nenek langsung meninggal dunia. Setelah nenek meninggal, suaminya sangat berduka. Kalau saja dia tidak melakukan tindakan tidak pantas dengan perawat, suami nenek juga tidak akan mati dengan tragis karena hal ini. Sebagai orang yang merawat nenek, Aina juga sangat ketakutan. Akibatnya, setiap malam berikutnya, dia selalu mendengar panggilan dari nenek. Dia bahkan sudah diganggu oleh arwah nenek yang telah meninggal. Maka, dia mencari paranormal paling hebat di daerah tersebut. Dia ingin mengetahui keinginan terakhir nenek melalui kerasukan. Mereka segera memulai ritual pemanggilan arwah. Setelah membaca doa, paranormal tersebut kerasukan oleh arwah nenek. Mereka mengetahui keinginan terakhir nenek, yaitu agar suaminya menghabisi perawat muda yang berselingkuh dengannya. Namun, Aina sama sekali tidak percaya dengan ucapan paranormal. Dia menganggap bahwa tindakan menghasut orang lain untuk menghabisi seperti ini benar-benar terlalu kejam. Tanpa basa-basi langsung menarik batang tirai, menghentikan ritual pemanggilan arwah ini. Kemudian dia buru-buru mencari perawat muda yang berselingkuh, dan memberitahunya bahwa nyawanya dalam bahaya.
Namun, sebelum dia selesai berbicara, saat itu, kakek tersebut seperti kerasukan. Dengan pisau di tangan, dia hendak menghabisinya. Untungnya, Aina bereaksi dengan cepat, segera membawa rekannya ke ruangan lain. Meskipun mereka berusaha keras menenangkan kakek tersebut, namun, kakek itu sudah benar-benar hilang kendali. Bagaimanapun juga, dia tetap ingin menghabisi perawat itu, ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ternyata kakek berkacamata ini adalah seorang penganut agama yang taat. Dia paling membenci sepanjang hidupnya nyonya yang mencampuri pernikahan orang lain. Maka dia memutuskan untuk menyingkirkan pendosa demi Tuhan. Ketika Aina terkejut dan terpaku di tempat, yang lebih mengerikan adalah perawat itu tiba-tiba merasa dirinya adalah seorang perusak yang tak terampuni. Dia khawatir akan mengalami siksaan berat dari Tuhan setelah mati. Akhirnya dia memilih cara yang ekstrim untuk menebus dosanya dengan mati. Aina benar-benar terkejut dengan pemandangan ini. Justru karena keyakinan kepada Tuhan, berapa banyak nyawa tak bersalah yang telah hilang. Untuk membuktikan bahwa Tuhan sebenarnya tidak ada, dia nekat datang sendirian ke makam. Lalu dia mulai menggali makam orang kaya. Orang kaya yang penuh dosa besar itu pasti telah menerima hukuman dari Tuhan. Namun, saat dia membuka peti mati, tidak disangka, tubuh orang kaya itu ternyata hilang secara misterius. Setelah Aina menyadari ada yang tidak beres, dia langsung melompat ke bawah. Sebelum dia memahami apa yang terjadi, makam tiba-tiba mulai runtuh, membentuk sebuah pusaran besar, yang menyeret Aina ke dalamnya. Setelah semuanya kembali tenang, makam kecil itu tiba-tiba menjadi 1000 kali lebih besar. Saat dia mengeluarkan senter untuk mencari jalan keluar, suara orang kaya itu tiba-tiba terdengar di sekitarnya. Hal ini membuat Aina ketakutan dan langsung berlari. Di detik berikutnya, orang kaya yang sudah mati langsung menyerangnya. Saat dia sadar kembali, dia terkejut mendapati dirinya masih berada di dalam peti mati orang kaya itu. Saat itulah dia baru menyadari bahwa sejak dia masuk, dia belum pernah keluar. Dan semua yang terjadi hanyalah halusinasi akibat kekurangan oksigen. Dan dia sedang berbaring bersama tubuh orang kaya itu. Dia berteriak keras ingin keluar. Namun, tidak ada seorang pun di atas yang merespons. Tepat pada saat itu, seekor ular berbisa merayap masuk ke dalam peti mati. Kemudian ular itu masuk ke dalam tubuh orang kaya melalui mulutnya. Aina berhasil merekam adegan yang membuatnya sangat ketakutan. Di detik berikutnya, orang kaya itu tiba-tiba duduk tegak. Seolah-olah dia merasakan ketakutan yang tak terbayangkan. Tak lama kemudian, orang kaya itu mengalami siksaan berat dari Tuhan. Pada saat itu, Aina sangat ketakutan hingga kehilangan kendali. Dia diam-diam berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Dia berjanji tidak akan pernah lagi sengaja menghina atau menantang Tuhan. Saat hampir putus asa, peti mati di atas akhirnya dibuka. Aina akhirnya berhasil diselamatkan. Diyakini bahwa setelah kejadian ini, Aina pasti percaya akan keberadaan Tuhan. Seperti kata pepatah, lebih baik percaya bahwa sesuatu itu ada daripada tidak percaya sama sekali. Sampai di sini film berakhir.